15 47 10 90 dengan prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang cabang Metro. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang perkembangan psikologis pada anak usia sekolah. Pada penasaran kan? Simak video selanjutnya ya. Dalam video ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua klasifikasi usia sekolah, yang ketiga faktor perkembangan, yang keempat aspek perkembangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya yaitu pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Persamaannya terjadinya dalam masing-masing individu. Selanjutnya yaitu klasifikasi usia sekolah. Klasifikasi usia sekolah menurut buku Data Penduduk Kementerian Kesehatan Indonesia, anak usia sekolah adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan anak usia sekolah yaitu anak yang rentang usia 7 sampai dengan 12 tahun. Menurut Sandrock dan Yusuf, anak usia sekolah merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan, yaitu anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, faktor lingkungan menurut aliran empirisme. Yang kedua, faktor hereditas menurut aliran nativisme. Yang ketiga, faktor lingkungan dan hereditas menurut konvergensi. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan menurut aliran empirisme yaitu jiwa manusia merupakan kosong sejak lahir, baru akan diisi apabila alat inderanya telah dapat menangkap sesuatu yang kemudian diteruskan oleh urat sarafnya masuk ke dalam kesadaran yaitu jiwa. Faktor bawaan dari orang tua atau faktor keturunan tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungannya atau sosial, alam, dan budaya. Pengaruh yang dipengaruhi dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Yang kedua, faktor hereditas menurut aliran nativisme. Perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Yang ketiga, faktor lingkungan dan hereditas menurut aliran konvergensi. Faktor hereditas dan lingkungan sama sekali memiliki kemungkinan yang besar untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman, yaitu lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapannya. Aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan kognitif, yaitu yang pertama kemampuan berpikir dan bernalar, yang kedua kemampuan menghafal dan mengingat, yang ketiga kemampuan berimajinasi, yang keempat kemampuan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah. Dalam teori Piaget dijelaskan bahwa klasifikasi anak usia sekolah ini berada pada tahap operasional atau konkret. Pada tahap ini, anak dinilai telah mampu melakukan penalaran logis terhadap segala sesuatu yang bersifat konkret, tetapi anak belum mampu melakukan penalaran untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Makna operasional konkret yang dimaksud oleh Piaget yaitu kondisi di mana anak-anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap suatu yang bersifat konkret atau nyata. Ketika anak-anak dihadapkan dengan permasalahannya bersifat abstrak tanpa adanya objek yang nyata, maka ia akan mengalami kesulitan bahkan tidak mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Penalaran anak masih terbatas karena tidak dapat membalas secara logis dan memahami hubungan kausal, namun
mereka belum dapat melakukan penalaran secara hipotesis atau abstrak. Anak hanya dapat memecahkan suatu masalah ketika objek dari permasalahan tersebut bersifat empirik atau nyata dan dapat diterima oleh panca indera mereka. Contohnya, seorang anak tidak dapat memahami gelas bisa pecah. Apa penyebabnya pecahnya gelas tersebut secara ilmiah karena penalarannya masih terbatas. Contoh kedua, ketika anak diberi pertanyaan mengapa bumi mengelilingi matahari, maka anak akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya karena hal tersebut masih bersifat abstrak. Yang kedua yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan cita rasa terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Colbert mengklasifikasikan perkembangan moral menjadi beberapa tingkatan. Pada anak usia sekolah, masuk dalam tingkatan moral konvensional. Yang pertama, mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma di dalamnya. Yang kedua, mempersepsikan perilaku sebagai suatu kebaikan ketika ia diterima di lingkungannya. Yang ketiga, melihat keadilan sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Yang keempat, menggunakan norma dalam mengambil keputusan. Menurut moral konvensional, yang pertama, mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma di dalamnya. Yang kedua, mempersepsikan perilaku sebagai suatu kebaikan ketika ia diterima di lingkungannya. Yang ketiga, melihat keadilan sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu perkembangan spiritual pada anak usia sekolah. Menurut James Vogler, masuk ke tahap mythical literal faith. Anak usia sekolah sudah mulai bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Cerita menjadi elemen menjadi dalam perkembangan tahap ini karena dapat meningkatkan kepercayaan anak. Tapi anak masih menangkap cerita tersebut secara harfiah. Lingkungan dianggap sangat berperan pada tahap perkembangan usia ini. Yang keempat yaitu perkembangan psikoseksual. Menurut Fett, fase laten, ketika berteman, anak lebih menyukai dengan yang sesama jenis dengannya. Misalnya, anak perempuan bermain dengan anak perempuan sangat suka. Begitu juga sebaliknya, anak laki-laki senang bermain dengan sesama jenisnya, yaitu anak laki-laki. Pada fase ini, anak memiliki banyak pertanyaan yang bervariasi mengenai seks yang mengarah pada sistem reproduksi. Maka dari itu, orang tua harus bijak dalam merespon pertanyaan-pertanyaan dari anaknya dengan menjawab dengan jujur dan menyesuaikan luas jawabannya dengan kenyataan anak-anak masing-masing. Alhamdulillah, video yang saya bahas pada psikologi perkembangan anak usia sekolah sudah selesai. Berikut akan saya paparkan referensi yang saya temui. Nah teman-teman, itu dia penjelasan saya mengenai